Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kasih Allah untuk diteruskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Suatu pernyataan tentang kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita manusia, sehingga anaknya sendiri ia utus untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus anaknya bersedia mewujudkan akan kasih Allah ini dengan mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kebesaran dan keagungannya di sorga untuk menjadi manusia. Bahkan menerima hukuman dosa menggantikan manusia melalui penyalibannya. Firman Tuhan katakan, ia mati supaya kita manusia ini hidup. Kalau Paulus katakan, anaknya saja ia anugerahkan bagi kita, bagaimana mungkin ia akan dan tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 32. Kalau demikian kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita manusia, masihkah kita meragukan kasihnya dan kuasanya dalam hidup kita? Tidak perlu, karena firman Tuhan adalah benar, tidak perlu diragukan. Dalam Yesus Kristus kita diampuni dan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, jelas kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, bukan karena baiknya kita, tapi karena kasih dan kuasanya semata. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jelas semuanya karena kasih Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, setelah dikasihi Allah, sikap kita? Firman Tuhan katakan apa? Hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Pertama Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengan kata lain, setelah kita menerima kasih Allah, Tuhan mengutus kita untuk meneruskan atau menaburkan kasih itu bagi sesama kita lewat kata dan perbuatan nyata kita di mana saja kita berada dan berkarya. Mari kita wujudkan kasih Allah ini di minggu-minggu Prapaskah ini sebagai ungkapan syukur kita akan kasih-Nya dalam Yesus Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami untuk meneruskan kasih-Mu kepada sesama kami.